Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 7 Madrasah Sanawiyah Al-Amin Banturung yang sama-sama dimuliakan Allah. Kembali kita bertemu pada pembelajaran Al-Quran Hadis, yakni untuk kelas 7 di semester 1 atau semester ganjil pada tahun pelajaran 2020-2021. Adapun topik kita pada hari ini, materi kita adalah pada bab yang kedua, yaitu berbicara tentang Tauhid. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita buka pembelajaran kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pada materi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat membaca Quran surah Al-Fatihah dengan fasih dan tartil. Kemudian yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian tauhid. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan isi kandungan Quran surah Al-Fatihah tentang tauhid dalam konsep Islam. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, kita akan lanjut kepada materi pembelajaran kita. Nah, materi yang pertama atau pembelajaran kita pada hari ini, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahhidu tauhidan, yang artinya mengesakan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, maka tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengan apapun, tidak mungkin ada yang menandinginya. Nah, hal inilah yang tercermin dalam kalimat syahadat, yaitu pada lafal la ilaha illallah. Tauhid bisa juga diartikan sebagai bentuk pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dengan penuh kerendahan diri atau tawadhu, kecintaan dan pengharapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah tentang pengertian daripada tauhid. Nah, sedangkan pembagiannya, jadi tauhid ini ada beberapa macam ya. Di sini ada pembagian-pembagian tauhid. Nah, yang pertama adalah tauhid yang disebut dengan uluhiyah. Apa maksudnya? Yakni kepercayaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sesembahan yang paling benar, yang memang wajib untuk kita sembah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid rububiyah. Maksudnya di sini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah, kita yakin bahwa itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Maksudnya adalah pengesaan Allah dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembagian-pembagian daripada tauhid. Nah, sekarang kita masuk pada ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hakikat daripada ketauhidan itu. Nah, pada pertemuan kita hari ini, kita adalah membahas Quran surah Al-Fatihah yang berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada
Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut juga dengan ulumul Quran atau induk daripada Al-Quran, atau pembuka, atau disebut dengan Fathul Quran, pembuka daripada Al-Quran. Ada beberapa pendapat yang mengatakan ada Al-Fatihah itu terdiri dari 6 ayat, tapi kebanyakan adalah dari 7 ayat, karena pada lafal basmalah termasuk pada ayat yang pertama. Baik, Bapak akan bacakan Quran surah Al-Fatihah. Silahkan disimak baik-baik, dilihat bacaannya seperti apa, panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini anak-anakku sekalian, bacaan surah Al-Fatihah. Bapak yakin kalian semua pasti bisa membaca, bahkan mungkin kalian juga hafal. Karena apa? Surah Al-Fatihah ini disebut juga dengan Sab'ul Mathani, artinya ayat Al-Quran yang dalam bacaannya selalu kita ulang ya. Jadi selalu kita ulang 7 ayat ini yang selalu kita ulang dalam kita melaksanakan daripada sholat fardu yang 5 waktu. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut pada materi berikutnya. Nah, sekarang kita mengetahui isi kandungan Quran surah Al-Fatihah. Di sini ada 3 poin ya, 3 poin penting. Nah, yang pertama, pada ayat 1, kemudian ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 ini terdapat makna tauhid uluhiyah ya. Tauhid uluhiyah. Tadi yang pertama kan ada berkenaan dengan tauhid uluhiyah pada pembagiannya, yakni pada ayat tersebut pada Quran surah Al-Fatihah adalah mengesahkan Allah dalam bentuk doa. Nah, di mana doanya? Yaitu pada lafal ketika kita hendak memulai satu pekerjaan dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan juga dalam hal beribadah. Tadi ayat-ayat yang berkenaan dengan ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya ya sampai akhir daripada Quran surah Al-Fatihah. Nah, kemudian pada poin yang kedua yaitu pada ayat 2 dan ayat 4 ini terdapat makna tauhid rububiyah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, memelihara, mengatur alam semesta dan menguasai daripada hari pembalasan. Yaitu pada ayat yang kedua, di situ adalah berkenaan dengan kalimat hamdalah atau segala pujian bagi Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara daripada alam semesta. Nah, kemudian yang menguasai daripada hari pembalasan ya. Nah, hari pembalasan yang di sini yang disebut adalah di dalam Quran surah Al-Fatihah pada ayat yang keempat ya, khususnya pada ayat yang keempat. Yang disebut di sini adalah Maliki Yaumiddin. Nah, itu termasuk tauhid rububiyah.
Kemudian pada ayat yang ketiga, pada poin ketiga ya, yaitu pada Quran surah Al-Fatihah ayat yang ketiga, itu terdapat makna tauhid asma wa sifat yang artinya adalah maha pengasih yaitu dan maha penyayang. Itu pada ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim adalah maha penyayang. Nah, ini anak-anakku sekalian yang berkaitan dengan materi daripada isi kandungan Quran surah Al-Fatihah yang berbicara tentang hakikat daripada ketauhidan. Nah, mudah-mudahan sampai penjelasan di sini kalian bisa memahami, dan nanti kalau misalnya ada yang belum jelas atau kurang paham, silahkan bertanya pada timeline kita, yakni pada aplikasi pembelajaran e-learning. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, maka setiap manusia sesungguhnya harus punya sifat ketauhidan ya, atau ketauhidan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya, dan mari kita tutup pembelajaran ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.